Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas karunia dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena atas hikmahnya lah saya dapat menyampaikan ceramah ini. Dan salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummat. Kalian adalah umat yang terbaik. Uhrijalin nas, yang dikeluarkan Allah dari yang gelap kepada yang terang, dari yang batil kepada yang zahir. Sifatnya ada 3. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna bil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak kepada kebaikan, melarang dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian umat yang terbaik karena banyak berpuasa sunnah. Kalian umat yang terbaik karena banyak menunaikan haji. Tetapi di dalam ayat ini menjelaskan bahwa umat yang terbaik adalah ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna bil munkar wa tu'minuna billah. Di sini saya akan membahas 2 poin, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna bil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang baik. Zaman sekarang orang tidak lagi mengajak pada yang baik. Yang penting dirinya selamat, keluarganya selamat. Masalah teman, masalah tetangga bukan lagi urusannya. Ini bukan ajaran Islam. Sekarang kalau ada orang yang mengajak untuk berbuat baik, pasti jawabannya urus dirimu sendiri. Jangan urus-urus saya. Ini adalah orang yang tak mengerti ajaran Islam. Suatu ketika, Pak Ustadz, ini ada tetangga saya yang mengajak saya sholat, padahal dia seorang dokter. Apa jawabannya? Ya, tidak apa-apa. Apa salahnya mengajak? Itu adalah kewajiban agama Islam. Itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tapi kalau mengajarkan tentang hukum-hukum agama, itu harus belajar dulu pada orang yang benar atau bersekolahlah pada sekolah agama. Masalah mengajak, mau dia tamatan SD, SMP atau SMA maupun STM ataupun sederajat maupun tidak sekolah, bila dia mengajak kita dalam berbuat kebaikan, kita harus mengikutinya. Mengajak sholat enggak apa-apa. Zaman sekarang mengajak orang lain dianggap sebagai pekerjaan ustadz. Ustadz itu bukan mengajak, tetapi ustadz itu adalah orang yang menjelaskan hukum-hukum agama. Jadi kita yang harus mengajak saudara-saudara kita bila ingin menanyakan hukum-hukumnya, rukun-rukunnya, dan itu baru yang ditanyakan pada ustadz. Jadi untuk mengajak orang tidak perlu sekolah agama. Yang penting ada keinginan dan niat di dalam hati. Mari kita lihat ibu kita. Ibu kita, dia bukan termasuk orang ahli agama, tapi dia mengajarkan pada anaknya dengan ajakan yang singkat tetapi penuh dengan makna. Dia mengajar anaknya kalau mau makan harus membaca doa. Dengan membaca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jadi dalam mengajak seseorang dalam berbuat baik tidak perlu memandang siapa diri kita, tetapi harus ajak sesuai dengan niat baik kita. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, melarang dari yang munkar. Mengajak orang untuk berbuat baik memang sedikit. Yang sedikit itu yang membuat lidah kita menjadi berat.
Yang paling berat lagi adalah melarang orang berbuat munkar. Kalau bukan karena nahi munkar, sudah lama Islam ini hancur. Ketika kelompok satu hilang, muncul kelompok yang lain. Tetapi yang tetap adalah nahi munkar. Perkara nahi munkar ini yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan marah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melarang mereka menyembah berhala, melarang mereka meminum khamar. Jadi kita harus mencontohi Nabi. Kita harus melarang orang yang berbuat munkar, melarang orang mabuk-mabukan, melarang orang untuk membuka aurat, dan melarang orang untuk berbuat kemungkaran lainnya. Kata Buya Hamka dalam tulisannya pada tahun 80-an, "Hai Majelis Ulama Indonesia, bicaralah." Waktu itu ia telah keluar dari Majelis Ulama Indonesia bukan karena korupsi, tapi karena untuk mempertahankan fatwa haramnya Natal bersama. Dia rela meninggalkan MUI demi mempertahankan prinsipnya, demi mempertahankan agamanya. Orang beriman nampak kualitasnya ketika dia telah mampu melaksanakan nahi munkar. Mengapa kita harus melaksanakan nahi munkar? Mungkin orang berpikiran begini, yang penting bukan saya yang berbuat dosa, yang penting bukan saya main khamar, main judi, meminum khamar, dan lain sebagainya. Bukan begitu masalahnya. Satu orang berbuat di kompleks ini, kita semua akan menerima akibatnya. Yang mabuk mereka, yang judi mereka, yang berbuat dosa mereka. Tapi kalau Allah murka, Allah akan menurunkan azabnya. Allah akan menurunkan azabnya. Yang kena bukan cuma mereka, tapi kita semua akan kena. Para hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu, marilah kita giatkan pada diri kita, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada kebaikan dan menyeru kepada kebaikan dan juga melarang pada yang munkar. Sekian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على